Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin syaraf. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Para kawan-kawan yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat bertemu untuk belajar bersama melanjutkan hadis kedua. Yang kemarin kita bahas bersama-sama merupakan hadis Jibril. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis salis, hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini menjelaskan tentang bangunan atau rumah rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau merupakan sahabat yang lahir yang sedari kecilnya itu sudah memeluk agama Islam dan membersamai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Kisah disampaikan bahwa Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ini dari kecil selalu senang dan semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Senang sekali. Nah, baik, kita teruskan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Nah, artinya pondasi Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, khatamul anbiya, penutup dari para nabi. Yang jelas Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah diturunkan untuk menjadi syarat teladan yang baik. Luar biasa. Yang pertama, pondasi awal dalam beragama, dalam agama Islam itu adalah bersyahadat. Nah, kalau kita mau masuk Islam, ya bersyahadat dulu, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalat, mendirikan salat. Yang kedua, mendirikan salat. As-salat kita tahu dengan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Atau kita sering dengar juga bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, untuk beragama dengan baik, hal yang paling penting untuk diistiqomahkan itu adalah sholat. Bahkan dalam satu riwayat menyebutkan bahwa amalan yang akan dihisab pertama kali nanti di akhirat itu adalah sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, ada sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Udah, nggak boleh lebih dari kategori itu. Bagaimana jika sholat maghrib kok 4 rakaat? Wah, itu bid'ah namanya. Nggak sah, itu sesat. Nah, dia sudah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan.
Atau sholat subuh dilakukan pada waktu duhur untuk orang yang tidak ada hajat, tidak ada darurat, tidak ada hajat lah, tidak ada sebab. Sholat subuh kok di waktu duhur, sholat duhur, sholat subuh aja deh gitu. Sholat akan sangat meminta dan mengikutan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sholat memang wajib, memang pandasi benar itu sholat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Seperti yang kita tahu, zakat itu hubungannya sebenarnya antara manusia dengan manusia. Zakat itu kita berikan untuk orang lain. Banyak yang mungkin berpikir bahwa zakat itu mengurangi penghasilan, padahal sejatinya tidak. Justru dengan berzakat itu Allah akan memberikan lebih rezeki kepada kita. La in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Kalau kita tidak bersyukur, niscaya siksa Allah sangat pedih. Jadi zakat ini sangat penting sekali. Insya Allah itu akan menandakan kita bersyukur terhadap rezeki dari Allah, karena dari bagian yang kita dapat itu merupakan ada hak orang lain di situ. Jadi menunaikan zakat. Karena bahaya ketika kita memiliki banyak harta tapi tidak mau berzakat. Tapi kita ketika diberikan rezeki yang melimpah, kita harus selalu berzakat, karena itu hak orang lain. Dan insya Allah orang kaya yang dermawan mengeluarkan hak-hak milik yang lain itu tentu saja dekat sekali dengan Allah, seperti yang dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Orang kaya yang dermawan itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Ramadan, as-shadaqah atau fil afdal shadaqah fi Ramadan. Afdal sedekah bakal mulia dan bakal afdal sekali kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Itu luar biasa. Walaupun di waktu-waktu lain juga harus sedekah. Itu termasuk ada nilai sedekah. Ya zakat, infak, sedekah. Lalu yang ketiga, apa sih? Hajjul bait, berangkat haji di Mekah, tapi ya, melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, kalau kita mampu kita berhaji, yang khusus dilakukannya setahun sekali. Langsung wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Puasa di bulan Ramadan. Ini kenapa haji dulu baru puasa? Sebenarnya ini bukan menunjukkan bahwa kewajiban yang lebih utama haji daripada puasa, itu tidak. Ini hanya runtutan saja. Melainkan dalam riwayat-riwayat lain dijelaskan bahwa artinya puasa itu harus didulukan. Karena secara bulan juga ketemu Ramadan dulu baru bulan haji. Namun pada intinya kita tidak mengklaim bahwa haji lebih afdal daripada puasa. Semuanya tidak afdal. Terus kenapa kok jihad nggak ada? Padahal jihad itu juga ibadah yang paling mulia di dalam agama Islam. Kenapa tidak ada di dalam Bunyal Islamu ala khamsin? Wakila memang banyak sekali yang dalam satu riwayat itu menjelaskan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan untuk yang di sini sholat, zakat, puasa itu fardu ain gitu. Jadi pada intinya Islam dibangun atas 5 hal. Islam dibangun atas 5 perkara yang harus dilakukan oleh umat muslim. 1 syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. 2 sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, haji di Mekah, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita nggak pernah sholat? Ya berarti nggak lengkap. Rukun Islamnya nggak lengkap. Yang namanya rukunnya nggak lengkap gimana?
Kita sholat kalau rukunya nggak lengkap, ya nggak sah sholatnya. Nah, haji gimana? Kan berat, tapi kan haji itu man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi yang mampu. Kalau sholat wajib fardu ain, dalam keadaan apapun kita sakit harus sholat. Nggak bisa apa-apa, badan nggak bisa gerak pakai firasat, nggak bisa, ya udah disolatin, mati berarti. Saking ada rukhsahnya dalam sholat. Rukhsahnya sholat itu bukan uh, bukan dia bisa ditinggal sholat itu, melainkan caranya. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya tidur, sampai hanya sampai hanya isyarah mata. Mungkin itu saja pertemuan malam hari ini terkait dengan pembahasan al-hadis salis. Semoga dapat dipahami bersama, kita belajar bersama. Ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya, kita sama-sama belajar. Akhirul kalam, inna syurah mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.